Assalamualaikum Sobat Kismis, jumpa lagi di Kisah Mistis. Semoga, Sobat Kismis sekalian selalu sehat walafiat, bahagia lahir dan batin, lancar rezekinya dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Sobat Kismis, terima kasih yang tak terhingga, bila mana berkenan untuk subscribe, like, komen, dan share. Baiklah sobat, yuk kita simak kisahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini berawal saat salah satu tetanggaku meninggal dunia. Untuk ini, aku tidak akan memberitahukan namanya. Sebut saja Pak Bambang. Semasa hidupnya, dia dikenal sebagai sosok yang kurang baik. Dia senang sekali mabuk, main judi, bahkan katanya, dia suka bepergian ke tempat lokalisasi. Perilaku demikian mungkin dikarenakan dia adalah orang yang kaya. Harta yang banyak, dengar-dengar juga diperolehnya dengan cara yang tidak baik, yaitu dengan cara memberi pinjaman uang dengan bunga yang tinggi. Atau bisa disebut rentenir atau lintah darat, atau apapun itu. Saat dia meninggal, awalnya warga tidak ada yang mau melayat ke rumahnya. Tetapi, saat melihat istrinya yang menangis minta tolong, akhirnya, salah satu kiai menyarankan warga untuk menolong sesama muslim. Meski aku kurang yakin, apakah almarhum muslim, karena semasa hidupnya, aku belum pernah melihatnya sholat. Akhirnya, warga bersedia menolong, dan aku yang kala itu masih remaja, diajak bapakku untuk ikut. Kejadian aneh terjadi, saat akan membungkus mayat Pak Bambang dengan kain kafan. Kain kafan yang disediakan untuk membungkus mayat Pak Bambang, ternyata tidak cukup untuk menutupi seluruh tubuhnya yang tambun. Hingga akhirnya, warga membeli lagi kain kafan. Meski sudah dicoba dengan tambahan kain kafan yang cukup lebar, anehnya, tetap saja tidak muat. Setelah sampai 3 kali tetap tidak muat juga, terasa hidungku mencium bau busuk. Rasanya itu bau dari mayat almarhum, batinku. Dalam kepanikan itu, ada warga yang menyarankan untuk mengganti kain kafan itu dengan kain warna hitam. Mulanya, terjadi ketidaksepakatan terkait penggunaan kain hitam tersebut. Tetapi, mengingat waktu yang semakin sore, akhirnya, dibungkuslah mayat Pak Bambang dengan kain hitam tersebut. Ternyata berhasil. Dengan mudah mayat Pak Bambang bisa dibungkus. Seakan-akan itu kain yang pas untuknya. Aneh juga, batinku. Setelah selesai semua, tinggallah menunggu keranda yang sampai saat ini belum juga datang. Padahal, hari sudah semakin sore, dan hujan mulai turun. Derasnya hujan yang disertai petir, membuat suasana rumah duka menjadi makin seram. Warga yang melayat, sambil ngobrol hal-hal yang mungkin akan terjadi, soal makamnya nanti kebanjiran, atau jalan ke makam yang becek, dan sebagainya. Aku yang masih berdiri terdiam, sejenak kuarahkan pandanganku ke mayat almarhum yang terbujur kaku di atas dipan. Bayanganku jadi ngelantur kemana-mana. Seolah-olah membayangkan mayat Pak Bambang tiba-tiba bergerak dan bangun, duduk di depanku. Sambil menoleh kepadaku, almarhum bersuara lirih dan berat. Hitam semakin seram. Sontak aku terjaga dari lamunanku tadi, dan merasakan bulu kuduku meremang. Merinding sekali. Karena baru pertama ini dalam hidupku, melihat mayat dibungkus kain hitam.
hingga membayangkan yang aneh-aneh. Mungkin ini pertama kalinya dalam sejarah, kain kafan pembungkus mayat yang berwarna hitam. Tibalah keranda mayat yang ditunggu-tunggu datang. Segera mayat Pak Bambang diletakkan di keranda, dan dibawa ke musola terdekat untuk disolatkan. Saat itu masih hujan lebat, aku tidak ikut ke musola. Lebih baik aku pulang saja untuk tidur, ditambah hawanya juga lagi dingin. Saat tiba di rumah, ternyata semua orang di rumah tidak ada. Pasti belum pulang dari melayat di rumah duka, pikirku. Aku yang mulai merasa merinding lagi karena hawa dingin atau sebab lain, akhirnya aku memutuskan untuk ikut pergi ke makam bersama bapakku. Saat tiba di musola, iring-iringan para pelayat sudah bersiap berangkat ke makam. Aku lihat ada sekitar 10 orang yang mengangkat keranda yang membawa mayat Pak Bambang. Mereka terasa berusaha keras untuk berjalan, mungkin saking beratnya. Karena itulah, hampir beberapa kali mereka selalu bergantian membawa keranda itu menuju makam. Sampainya tiba di makam, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Ternyata makam Pak Bambang belum siap. Menurut para penggali yang berjumlah 5 orang, mereka kesulitan menggali karena tekstur tanah yang keras, meski saat itu turun hujan. Dari kerasnya tanah itu, beberapa buah cangkul sudah jadi korban. Dan 3 lokasi berbeda juga sudah coba digali, namun hanya bisa digali cuma sampai beberapa meter saja. Akhirnya, seorang kiai yang memimpin rombongan, meminta semua warga yang ada di situ untuk berdoa sebentar. Setelah itu, dicobalah kembali menggali makam. Tidak lama kemudian, makam sudah siap. Meskipun tidak terlalu dalam, namun sudah cukup untuk memakamkan mayat Pak Bambang. Masalah lain timbul, ternyata tak ada satupun warga yang mau turun ke liang makam untuk menangkap mayat Pak Bambang. Padahal, hujan dari sore tadi juga belum reda, justru semakin tambah deras disertai suara petir. Warga berencana memasukkan mayat Pak Bambang dengan menggunakan tali. Tetapi, sebelum hal itu terlaksana, mayat Pak Bambang yang saat itu berada di pinggir liang makam, tiba-tiba jatuh masuk sendiri dengan disertai suara yang keras. Warga kaget, mengira ada yang menyentuh atau mendorong mayat Pak Bambang tadi. Atau karena posisi meletakkan mayat Pak Bambang tadi miring dan berat ke arah lubang. Tanpa berkata-kata lagi, akhirnya warga langsung begitu saja menguburkan mayat Pak Bambang. Setelah itu, Kiai memimpin doa terakhir sebelum para pelayat pulang ke rumah masing-masing. Seminggu belum berlalu, sejak kematian Pak Bambang, tapi, kabar tak sedap sudah beredar. Para tetangga menceritakan bahwa mereka ada yang didatangi arwah Pak Bambang dengan wujud berkain kafan hitam, dan dengan wajah yang menyeramkan. Rumahku pun tak luput menjadi salah satu korban dari arwah almarhum. Beruntungnya, aku tidak melihatnya, hanya orang tuaku saja yang diganggunya. Setelah santer kabar tak sedap itu beredar, keluarga almarhum meminta untuk tidak menceritakan hal itu kepada siapapun. Akhirnya, arwah Pak Bambang tidak pernah mengganggu lagi. Sebulan kemudian, aku pergi keluar kota mengunjungi temanku. Aku bercerita kepada temanku perihal kejadian aneh pada peristiwa kematian tetanggaku. Alasan aku ceritakan pada temanku, karena sudah 1 bulan hantu Pak Bambang tidak pernah muncul lagi.
dan kebetulan ini di luar kota. Apalagi temanku yang tidak kenal siapa itu Pak Bambang. Tapi ternyata aku salah. Setelah aku pulang dari luar kota, temanku menelponku. Katanya, dia didatangi hantu arwah yang ciri-cirinya mirip sama persis seperti yang aku ceritakan. Dalam ceritanya itu, temanku sampai ketakutan. Aku yang tidak percaya begitu saja, selang sehari kemudian pergi ke temanku yang lain, yang rumahnya lebih jauh. Aku ceritakan semuanya perihal hantu tetanggaku itu kepada temanku. Dan setelah aku pulang, esoknya temanku itu menelponku menceritakan yang dia alami. Hal yang sama yang dialami temanku sebelumnya. Aku setengah mulai percaya dan penasaran. Aku ingin menguji kebenaran cerita yang dialami dua temanku itu kepada teman yang lain. Kali ini, aku mencoba menguji ke salah satu temanku yang ada di luar pulau. Aku ceritakan kepada temanku itu melalui email. Setelah 4 hari sejak aku kirim email, aku tidak mendapatkan balasan ataupun kabar. Aku pun lega, dan aku berpikir kalau dua temanku yang lalu hanyalah bermimpi seram, karena ceritaku. Namun, saat hari kelima, ada balasan email dari temanku luar pulau itu. Dalam emailnya, dia ceritakan kejadian yang dialaminya. Dirinya didatangi sosok hantu berkain hitam dengan wajah menyeramkan. Menurutnya, itu adalah hantu yang paling menyeramkan yang pernah dia lihat. Sobat Kismis sekalian, jika kalian mendengarkan cerita ini tadi, tolong jangan ceritakan kepada yang lain, kalau aku yang sudah menceritakan. Dan, jika setelah sobat mendengarkan cerita ini, bertemu sosok arwah berkain hitam, sampaikan salam dariku. Dan, selamat menunggu kedatangan sosok menyeramkan berkain kafan hitam.